Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimahullah, mari kita buka tausiah subuh pagi ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita materi tausiah yang berjudul yaitu cara pandangan Al-Quran kepada Pak Ustaz sekaligus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alladzi arsala kulla syai'in khalaqahu wa khalaqa al-insana min tin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah subuh ini Bapak Ibu kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah dan hati kita Bapak Ibu tergerak untuk menuju masjid takwa yang insya Allah penuh dan berkah. Karena kenapa Bapak Ibu? Bangun tidur antara tidur dengan mati ini menulur, Pak. Menulur. Mati itu Bapak Ibu beda kalau mati dengan tidur. Jangan nafasnya tuh naik turun. Tapi begitu bangun Bapak Ibu banyak juga. Tak bangun lagi. Itu Al-Quran Pak yang sudah ngomong. Kenapa kata Allah? Mereka yang tidur itu dalam genggamanku. Mereka yang berlepaskan itulah kamu. Yang tak berlepaskan lagi. Itu lagi. Al-Marhum. Aku diumumkan waktu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan menyadari bahwa saja diri kita ini Bapak Ibu bakal mati dan mati itu pasti, hidup kita ini tidak macam-macam lagi. Bakal mati tidak loh. Macam nyender-nyender ini bakal lagi tidak loh. Masya Allah. Dia nak nyender tidak? Dia nak apa-apa, tidak tukang panggul. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan terus bersyukur pada Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ucapkan Alhamdulillah. Semakin Bapak Ibu diri kita ini semakin dekat dengan Allah, semakin menyatakan bahwa memang kita ini makhluk Bapak Ibu lemah yang tak punya kekuatan, tak ngerti apa-apa kecuali la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, mari kita terus bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita amat sangat mencintai kita Bapak Ibu. Kalau kita membaca tentang Rasulullah ini nangis Bapak Ibu. Tapi Rasulullah itu Bapak Ibu, ya, dalam hadis Bukhari Rasulullah bersujud di atas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masih ada umatku ini masuk neraka. Izinkan aku ya Allah untuk masuk ke dalam neraka itu untuk menjemput mereka. Masya Allah. Wajib Rasulullah bukan masuk neraka. Rasulullah masuk situ dan neraka itu Bapak Ibu terang benderang karena cahaya Rasulullah. Maka kalau kalimat Rasulullah yang Rasulullah umat, ya Allah, rasanya amat sangat rugi Bapak Ibu. Tak gerak berselawat, ujung ada perlu selawat lagi lah. Usah tak penting Bapak Ibu. Kalau kami nak berselawat, ngapain nak berselawat? Karena Allah satu-satunya Bapak Ibu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu itu adalah berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya negara nak berdalilkan kan. Yang enggak baca hadisnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasul.
Ya ayyuhalladzina amanu mau iman berarti yang tidak ada selawat termasuk orang tidak beriman. Baca itu dari Bapak Ibu. Urusan dunia dari Bapak Ibu mudah, kalau dimudahkan mati dah orang. Ada bakal burung mati. Kalau baca malaikat maut itu Bapak Ibu disuap, disogok, itu yang tak kaki modal ininya dulu terkait mereka. Dia kayak laju. Kalau baca di semua, oh malaikat maut ngapa? Kaki dulu kami ngapa? Yang bukan cuma itu benar duluan. Tidak bisa. Karena sesuatu sudah hak, sudah pas. Jadi mari Bapak Ibu, kita jemput rahmat Allah ini dengan terus bersyukur dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, malam subuh hari ini Bapak Ibu spesial karena ngapo. Aku berapa kali dihubung oleh pengurus Mintaqwa, jangan lupa. Ada yang ketemu jangan lupa gitu. Yo, ada lagi datang ke rumah, jangan lupa deh. Yo, pakam. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya itu untuk mengingatkan satu sama lain. Itu ini Bapak Ibu, tidak diingatkan lagi karena lupa. Tidak diingatkan karena lupa, tidak diingatkan. Lupa. Nah, azan mana? Allah tidak ingat. Takut terpekak marah. Dia adalah dunia Bapak. Inilah dunia kita. Jadi marilah jika dunia ini atau umat cukup dalam genggaman tangan, jangan sampai di hati. Kalau sudah sampai di hati Bapak Ibu, taruh lepas. Cukup atas tangan Pak, lepas. Lepas. Lepas mudah. Kalau di hati Bapak Ibu, jangan lepas sarung. Ingat terus. Kapan lepas dari hati ini itu negara mati. Ini mari tangan. Jadi pembelajaran ibu kita ini banyak saudara-saudara. Maka tema Bapak Ibu cara pandang Al-Quran. Nah ini hari kapan hidup berteriak dan masuk surga. Allah Bapak Ibu dan Rasulnya itu sudah tunjukkan kunci surga dalam kita. Kunci surga telah tunjuk ke Pak. Percaya tak Pak? Percaya. Benar Pak ya? Kunci surga itu sudah diberikan oleh Allah dalam kita. Tidak baca buka. Bukan tidak baca bukanya. Kunci itu dibuang Pak. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Maka mereka yang belajar Bapak Ibu, setiap tarikan dan hembusan nafasnya ada Allah, 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 Allah. Tak lagi 64 yang ada Allah, ada muraqabah, ada langsung diawasi oleh Allah. Kalau sudah diawasi oleh Allah, lemah apa nikmat. Tapi kalau umpama kita merasa diri kita dijaga kuat, nama ini belajar ini Pak. Ini bukan ijazah palsu. Lebih mudah. Loh, ini dia. Syarat saya sini. Dalam hati Ustaz, dan ada cak mana itu? Mati tidak urung dia. Kamu yang nak berbohong lah, lajulah. Kembali ingat janji Allah. Dunia ini sementara Pak. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, banyaklah manusia yang mati dari hidup ini. Dari zaman Nabi Adam Pak, dikumpulkan. Sampai sekarang, tidak habis-habis di perang Pak. Benar tak kira-kira? Banyak yang mati apa banyak hidup? Banyak yang mati Pak. Nah kita ini bakal mati. Bawa apa? Nah salah satu yang kita bawa itu Quran ini Pak. Al-Quran ini Bapak Ibu kaget jadi kawan kita. Jadi kan? Ini kanco Pak. Tahu kanco?
Urusun gitu, berkanco gitu ya. Tak tahu ukur itu. Ini Al-Quran ini apa? Jadi nanti malaikat maut itu pasti datang, Bapak Ibu. Ya. Malaikat mungkar mangkir datang. Ini jadi sama, benar. Nah sekarang cak mana Bapak Ibu Quran ini? Sehari itu. Ada yang lapor, Bapak Ibu. Yang ngaku dia, Pak. Badan aku, ya deh. Belum pajak lagi. Nurut kau cak mana? Lalu, kapan minggu Al-Quran? Amal. Tahu bang? Antu. Belum dibuka. Baru dijingok. Ada tak je? Banyak. Masya Allah. Padahal itu ditolong. Belum banyak lagi. Pak Manu caranya belajar juga. Belajar. Dan inilah Bapak Ibu salah satu kunci la ilaha illallah, belajar. Kami ada Bapak Ibu majelis bapak-bapak 8 ngaji itu Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kali narik nafas. Ujian-ujian juga itu Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alif lam uji kawan sebelah mim itu lah oi. Kenapa Bapak Ibu? Ada usaha. Dan mereka yang berusaha Bapak Ibu dekat dengan Al-Quran dinilai Allah kedua. Yang pertama, dia dinilai untuk tolabul ilmi. Dan setelah tolabul ilmi itu ada kesungguhan walaupun terbata-bata. Jadilah itu. Karena inilah kemampuan dasar kita dulu. Tapi terus meningkat. Makanya Bapak Ibu minimal 3. Minimal 3. Cara Bapak Ibu pandang kita dengan Al-Quran dan cara Al-Quran memandang kita. Sampai jam berapa kita dulu? Oke, tidak. Pak Ketua Yayasan tadi sorry blur. Aku nggak baca aktor, jangan juga kan gawi kawan tuh. Aku juga kena menara juga Pak. Aku gawi juga kita tuh Palembang. Aku gawi juga. Ya, yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama memandang Al-Quran ini sebagai bacaan. Baca oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca situ kan. Masih dapat pahala Pak. Luar biasa. Siapa yang baca Al-Quran kata Rasulullah, huruf per huruf, satu huruf membalas 10 kebaikan. 10 kebaikan. Man qara'a al-Qur'an walahu hasanah. Kebaikan. Dah cantik lagi kurang. Baca juga. Nama ikhwan yang aku ceritakan tadi. Kau baca lagi. Nama Yasin apa lagi tau? Yasin. Ibu apa tak Yasin? Apa Yasin? Batas Yasin. Apa? Di luar kepala. Nah aneh Bapak Ibu. Anehnya seperti ini. Kita ini kan kadang-kadang, ya ini pertanyaan sederhana lah. Bu, Pak, ibu dulu lah. Duluan hafal surah Yasin, apa lebih cara mendengar dari mendengar atau belajar langsung? Ustaz Fulian, aku ini Yasin itu bingung. Al-Quran bagaimana? Ada tak jadwal? Tapi aku hafal surah Kahfi 110 mau baca apa yang enak benar tak? Al-Fatihah ini Al-Quran Bapak Ibu mushaf lembar
Tunjukkan ke kawan. Coba baca, tidak baca. Ayo, kan udah baca, tidak baca. Uji kawan cukup kau korek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ada tak itu? Berarti Bapak Ibu tidak bisa baca tapi itulah salah satu Bapak Ibu mukjizat dari Al-Quran. Ini ada sosial eksperimen Bapak Ibu. Saya lihat itu sampai nangis. Karena kenapa? Di beberapa negara Bapak Ibu ada anak-anak muda Muslim ini yang iseng Pak. Iseng pakai apa yang pakai kuping itu? Handset. Nah handset ditaruhkan di kuping Bapak Ibu, ngomong yang non-nonis, yang non-Islam. Izin dulu. Pernah ada dengar aja ini? Pengen aku dengar. Didengar Bapak Ibu. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi rabbil alamin. Dengarnya Bapak Ibu. Dipejamkannya mata Bapak Ibu. Setelah melihat yang memberikan handset, dipasang, didengarnya itu, diam Bapak Ibu, sambil berenung dalam, sampai Bapak Ibu hampir 5 menit, kemudian ditepuk, terkejut Bapak Ibu, ditanya, kenapa cek itu? Langsung Bapak Ibu nangis. Saya yang belum pernah mendengar suara yang indah seperti suara dari surga. Nangis Bapak. Ditanya, tahu tak itu apa? Dia bilang tidak tahu. Itulah Al-Quran Al-Karim, mukjizat orang-orang. Nangis Bapak. Bukan satu, banyak Bapak. Bahkan mereka mengatakan, tolong ajarin saya untuk bisa seperti itu. Ini luar biasa Pak. Masya Allah. Ini nangis Pak. Ada yang sudah tua Bapak Ibu, umur 80 tahun, diperdengarkan itu nangis keluarga. Saya rindu katanya. Dengan siapa yang menurunkan ini, siapa yang muat ini. Lalu ada kedamaian di hati. Tenang ya. Benar ya. Nah kita Bapak Ibu Islam mengeruh lagi kalau ringan. Ada tak? Ringan tahu? Siapa yang ngaji itu? Kenapa dia punya Pak? Suara gegar, pegang ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Al-Quran cuma sebagai bacaan. Ini Bapak Ibu. Tanya jawab tak kita gitu. Ada kasih, ada kasih terserah. Yang kedua Bapak Ibu, kita singkat kembali. Bincang-bincang yang nuzul Quran ada saya. Yang kedua Bapak Ibu, mereka yang membaca Al-Quran dan Al-Quran sekaligus dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran dijadikan ilmu pengetahuan, Pak. Saya pernah bercerita di sini. Mereka yang di luar agama Islam itu mengklaim, Pak. Apa kata mereka? Quran ini itu bukan cuma punya kalian orang Muslim, tapi ini adalah buku besar kata mereka. Pemandu kami untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sering aktif di media sosial. Bagaimana sekarang ini menjadi perdebatan Bapak Ibu. Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah 1400 tahun yang lalu bercerita tentang tahun-tahun kabisat dan tahun-tahun Masehi. Di surah kan itu disebutkan Bapak Ibu 300 ditambah 9. Jadi 309 tahun. Kenapa tidak dijadikan oleh Allah 309 langsung kalimatnya? Ternyata Bapak Ibu, dunia sekarang ini kan ada dua Bapak Ibu, Samsiah dan Qamariyah. Jadi kalau umur Bapak sekarang ini, umur Bapak katakanlah 60 tahun,
Kalau menurut Qamariyah itu ditambah 2 tahun. Nah 309 tahun. Kenapa dia 309? Mereka itu Bapak Ibu dihitung zaman Romawi 309 tahun. Tetapi 300 tahun. Tapi kalau Qamariyah 309 tahun. Insya Allah. Jadi Al-Quran itu sudah presisi Pak, istilah Polri. Pas mantapnya dengan ilmu pengetahuan. Nah kalau memang ada penyimpangan, ada deviasi antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, bukannya Al-Quran nak revisi. Ilmu pengetahuan itu yang revisi. Karena ini kemarin Pak, Menteri Agama mengatakan zakat itu harus ditinggalkan. Ada yang nanya, cak mana itu? Aku kaget lah. Kita jengok yang aslinya dari A sampai Z. Jangan kita jengok sepotong-sepotong. Karena berita ini Bapak Ibu anget. Kita ini kadang-kadang tak tahu permasalahan, nak ngomong, nak komen, pecah-pecah pakamnya, pecah adurnya. Oi, kenapa? Imam itu bacanya salah galau. Giliran itu suruh imam, dia betah. Ada tak itu? Berhenti lalu kamu tunggu imam. Apa? Lah tua, gigi lagi habis, layar lah. Aku ini memang habis gigi, tapi metrik tadi kawan. Ini apa? Karena ilmu itu terus berkembang Bapak Ibu. Dan Al-Quran Bapak Ibu memposisikan sebagai buku besar. Nah contoh lagi Bapak Ibu, sederhana saja. Yang kita baca tadi. Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Untuk, pernah tak kamu perhatikan? Atau Bapak Ibu yang keseharian untuk jauh di bekal kamu, di Palembang tak lalu. Nyamuk Pak, nyamuk. Tahu nyamuk? Tahu. Pernah tak gigit nyamuk? Benar. Ada yang tak pernah gigit nyamuk? Nyamuk Bapak Ibu, ada di aku. Oleh sikok nyamuk ini Bapak Ibu, Raja Durin jungkir balik. Nyamuk Pak. Kumbang Bapak Ibu, lebah, semut. Maka kata Allah, Fa'tabiru, ambil pembelajaran. Luar biasa Pak. Balik ke badan sebatang Bapak Ibu. Kita balik masuk ke badan kita itu. Pernah tak Bapak Ibu ngalami mulut wah, tapi mata tidak tertutup? Ada tak ya? Lah, di mulut itu apa? Bentar lah, tengok kawan uap sama jadi. Tengok uap kita melok uap lu. Tapi tak tidur Pak. Ada tak ya? Sikok posisi Pak di bagian kepala kan. Hidung kita Bapak Ibu macam-macam bentuk itu. Kalau kita masuk XL tak? Ukuran besar ada kayak kamu model truk kusum. Atau yang hidungnya minimalis Pak, kecil bagus macam sedan. Pernah tak diperhatikan Bapak Ibu? Masya Allah. Sambil berkaca, ya Allah, bagus ke yang muka dunia, bagus ke juga akhlakku ya Allah. Kan doa itu berkaca. Nengok rambut Bapak Ibu. Ya Allah, rambut tinggal loh. Nah kalau orang-orang Bapak Ibu yang mengambil itu sebagai pembelajaran dari Al-Quran ini, dia akan tunduk patuh Pak. Tunduk. Semut miring kan Bapak Ibu. Itu Pak Kadir pembelajaran gitu. Ibu yang hobi tanaman anggrek, hobi tak? Tanam-tanaman.
yang hobi banyak Banyak yang hobi. yang ngomong aja. Jangan buka rasio deh Pak. Hobi Bu ya, senang dengan tanaman. Pernah nggak lihatnya pertumbuhannya? Mana bapak-bapak itu? Pernah. Mereka itu semuanya bertasbih Pak, memuji Allah, dan itu sarana ilmu pengetahuan bagi kita. Kemarin Bapak Ibu saya sempat ngobrol sama Profesor Edi Besmanto, salah satu ahli profesor di UNSI, dan Profesor Edi Marsali. Karena kebetulan Bapak Ibu kami ada majelis Pak, pengajian nama Tadabbur Quran. Alhamdulillah isinya itu memang wong-wong yang galak belajar Pak, yang profesor, yang doktor, yang ini, yang ahli-ahlinya. Nah kami masuk murid di situ Pak. Saya ngomong sama dia, cerita, Bro, saya pernah memperhatikan dan sering memperhatikan. Ternyata Bapak Ibu, perputaran makhluk Allah di muka bumi ini itu seperti Bapak Ibu melawan arus jarum jam dari kanan ke kiri. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya, lebih lemak belok ke kiri Pak daripada belok ke kanan. Ada nggak? Yang dipraktekkan, tapi yang menunjuk ke kiri belok ke kanan. Perhatikan Bapak, kamu perhatikan, nah kayak gitu. Lebih enak, lebih enjoy belok ke sebelah kiri daripada ke sebelah kanan. Oke jadi. Itu tadi tuh, jangan menunjuk lampu sen kiri belok ke kanan. Dan ternyata Bapak Ibu, makhluk Allah di muka bumi ini perputarannya seperti itu Pak. Kebetulan kami sering Bapak Ibu di Mekah. Diperhatikan Bapak Ibu, mereka yang ikut arus ini bertarbiyah sambil tawaf Bapak Ibu, ya, itu enjoy Pak. Sepanas apapun, kalau memang mengikuti sunatullah ini menjadi sejuk Pak. Dan mereka yang melawan arus Pak, karena kadang-kadang ada yang melawan arus, itu pasti ada goncangan yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, kalau sering memperhatikan ikan-ikan, iwak-iwak di perumnas ini, ya, kadang-kadang kan iwak itu dinyuwung banyak berurusan jadi maju dia. Nah mereka Bapak rata-rata itu kan seperti itu Pak. Tahu Pak. Dan itu Bapak Ibu bersinergi juga dengan Al-Quranul. Ikan Bapak Ibu, iwak gabus, iwak lele, iwak tomat, iwak-iwak. Kalau yang masih kecil itu Bapak Ibu perhatikan, begitu mereka keluar dari mulut induknya atau dari bagian belakang ibunya, keluaran mereka pertama langsung berputar ke dan itu bertasbih pada Allah. Insyaallah bertasbih Pak. Maka asik. Dan tantangan Allah Bapak Ibu kepada kita banyak. Semalam kemarin Bapak Ibu mulai perang kan? Amerika, Israel, Iran langsung menyerang Irak. Apa yang Khomeini Bapak Ibu semalam? Dunia saksikan, Bismillahirrahmanirrahim, bukan kami yang duluan. Tetapi siapapun yang masuk akan kami hajar. Persia ini Bapak Ibu sebelum Amerika itu mereka lebih suruh perang. Dan ini Bapak Ibu, ya, kita saksikan sunatullah janji-janji Allah. Kerusakan di muka bumi ini dibakar sahabat aibina. Taruh Bapak Ibu, tidak lama lagi minyak naik. Jadi ini himbauan, jangan memenigo nak ambil kredit ambil barang ini COD itu, COD itu. Dunia lagi panas Pak main. Luar biasa. Dan imbasnya Bapak Ibu, kehidupan secara global.
Jadi memang itulah. Ya. Kalau mereka Bapak Ibu memandang Al-Quran ini enak, asik, jadi ilmu pengetahuan, hatinya ditenang Pak. Yang ketiga, singkat-singkat ya Pak ya, karena jam 6 Pak. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir lah katakan, mereka menjadikan Al-Quran ini bacaan, ilmu pengetahuan, dan iman Pak. Jadi iman, sejuk Pak. Saya pernah subuh-subuh Bapak Ibu berjalan di masjid di Lahat, di pasar Ramurahan, ada masjid Muhammadiyah. Kami berjalan Bapak Ibu beringan dengan dua pakai jubah. Sepanjang seiringan ini Bapak Ibu rasanya kenal aku dengan yang depan ini. Kamu lalu hotel Bapak Ibu, saya menangis. Itu ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu boleh, masya Allah. Kiai, lihat kan. Kau dia Bapak. Ustaz Zainal Abidin Habib. Tahu Bapak Ibu almarhum, Allah ya. Yang kata mana? Anda baca sama dengan dia. Dia nangis Bapak. Dengar orang membaca Al-Quran. Ya, kata aku. Al-Quran itu ilmu pengetahuan. Al-Quran itu sudah ada di iman kita ini. Coba perhatikan kan. Bacaan yang tidak pernah malu bacanya adalah Al-Quran. Ada tak Bapak Ibu? Kita terdengar, malu baca Quran. Ada tak? Belum terdengar Pak. Tapi kalau anak umum malu tak juga. Coba Fatihah itu Bapak Ibu. Sehari berapa kali kita baca? 17. Paling tidak minimal. Itu sholat ya Pak, sholat wajib. Belum sholat-sholat yang lain. Ada tak Pak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dengan bacaan Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum pernah terdengar mana Pak? Diulang terus. Ada tak tuntukan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Wih, kau itu baca tak nulisnya? Ada yang baca nulis kita di sini Pak? Surah Fatihah. Ada. Syarat untuk menjadi imam masjid Ka'bah. 1. Bacaannya bagus. 2. Gigi dah ompong. 3. Badan tak gemetar. Apa itu dia? 4. Baca nulis surah Fatihah. Jangan lagi.